Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nova Rijanto dengan NIM 002381. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi yang ada di blok 2.1. Nah, yang pertama adalah kita akan bahas apa sih? Kita akan membahas yang namanya mekanisme ereksi dan ejakulasi beserta kelenjarnya, lalu fertilisasi dan implantasi, lalu alur perjalanan urin dan proses berkemih. Oke, next. Yang pertama adalah ereksi dan ejakulasi. Ereksi itu apa? Ereksi adalah merupakan sebuah mekanisme yang dilaksanakan oleh serabut saraf parasimpatis, sedangkan ejakulasi itu dilaksanakan oleh serabut saraf simpatis. Nah, ejakulasi terbagi menjadi dua, yaitu emisi dan ejakulasi. Emisi merupakan OGM internal menuju uretra pars prostatica, sedangkan ejakulasi merupakan proses keluar menuju OUE. OUE itu ostium uretra externum. Lanjut, mekanisme ereksi. Jadi ereksi dan ejakulasi itu mereka biasanya terjadi karena dipancing oleh beberapa hal. Biasanya bisa saja karena sentuhan, terus bau, terus visual, habis itu sama imajinasi. Nah, yang pertama adalah mekanisme ereksi. Itu reseptornya merupakan indera dan impuls taktil glans penis. Terus rambut aferennya itu di bawah nervus dorsalis penis, lanjut dibawa oleh nervus pudendus, lanjut dibawa oleh cornu posterior segmen sakral 2-4, lanjut ke interneuron, lalu lanjut ke sentrum. Nah, di sentrum atau pusat ini dilanjutkan oleh nukleus intermediolateral di cornu lateral media spinalis NIL CLMS setinggi sakral 2-4, sentrum genitospinal. Nah, lanjut ke serabut eferen. Serabut eferennya itu nervus erigentes atau nervi erigentes atau nervus planici pelvici yang pusatnya itu di plexus cavernosus. Lalu ke efektor. Efektornya itu kontraksi musculus ischio cavernosus. Lalu vasodilatasi arteri profunda penis dan arteri dorsalis penis. Lalu dilanjutkan oleh arteriola hericinae, dilanjutkan ke cavernosa corpora caverne corpora cavernosa yang terisi darah, lalu lanjut ke tunica albuginea. Selanjutnya setelah dari tunica albuginea, darah dibawa oleh vena dorsalis profunda yang dia terjadi mekanisme terjepit, lalu terjadi ereksi. Lanjut, mekanisme ejakulasi. Mekanisme ejakulasi itu reseptornya di bawah serabut aferen nervus pudendus, lalu di pusat sentrumnya dilaksanakan oleh nukleus intermediolateral di cornu lateral media spinalis atau NIL CLMS setinggi lumbal 2 sampai lumbal 4. Terus efektornya yang pertama kontraksi musculus bulbus sponghiosus dan peristaltik kelenjar dan saluran reproduksi, lalu lanjut terjadi emisi, lalu terjadi ejakulasi, lalu kontraksi arteriola helicinae dan arteriola, lalu darah keluar menuju vena dan penis akhirnya flaccid. Nah, di sini ada glandula-glandulanya. Yang pertama adalah vesicula seminalis. Nah, ini gambarannya glandula-glandulanya vesicula seminalis. Dia merupakan dua buah organ berlobus panjangnya 5 cm, terletak di posteriornya VO. Dan ductus deferens berjalan pada sisi medialnya. Nah, selanjutnya fungsinya menghasilkan sekret yang mengandung fruktasa dan prostaglandin yang berfungsi untuk makanan spermatozoa dan motilitas sperma. Nah, selain ada vesicula seminalis, ada juga glandula prostat. Glandula prostat merupakan organ fibromuskular dengan diameter 3 cm, menghasilkan sekret bersifat alkali. Alkali itu basa. Terletak antara kolom vesicae dengan diafragma urogenital, lalu fungsinya untuk menghasilkan cairan seperti susu yang mengandung asam sitrat dan fosfatase asam yang ditambahkan saat ejakulasi. Nah, dia terdiri dari 3 zona, yaitu periferal, sentral, dan transisional, terus terdiri dari 5 lobus. Nah, biasanya zona-zona ini yang menjadi penentu ketika masuk ke klinis ya. Misal kayak BPH benigna prostat hiperplasia itu terjadi di zona periferal. Terus kalau misalnya transisional itu biasanya sakitnya karena CA prostat kayak gitu. Itu bisa menjadi salah satu pertanda lah istilahnya. Mohon maaf, periferal itu yang CA prostat, transisional itu yang BPH. Aduh, maaf ya kebalik.
Lanjut, ada glandula bulbo-uretralis. Nah, glandula bulbo-uretralis itu terletak di dalam diafragma urogenital, terus duktusnya menembus membrana perinealis, terus bermuara pada uretra pars sponghiosa, lalu menghasilkan sekret pada fase ereksi saat terjadi rangsang seksual, dan dia merupakan glandula yang homologi dengan glandula vestibularis mayor pada wanita. Oke, lanjut. Mekanisme fertilisasi. Nah, ini ada mekanisme fertilisasi. Jadi yang pertama adalah fertilisasi. Nah, pada fertilisasi ini nih, ini kan yang pertama ya. Jadi pada saat terjadi ovulasi, si serviks itu dia agak membuka. Tujuannya kenapa? Ini tujuannya tuh biar sperma tuh cepat masuknya. Nah, terus kan kita tahu ovulasi merupakan proses pelepasan sel telur. Nah, pelepasan sel telur itu dipengaruhi oleh hormon LH yang dipengaruhi oleh GnRH, gonadotrophic releasing hormone. Nah, karena dipengaruhi oleh GnRH, jadi LH juga mensekresikan LH tersekresi dan ovum yang itu jadi ikutan keluar gitu loh. Nah, setelah itu kan ovum terus itu ya terjadi pelepasan. Nah, di sini nanti di ampula tuba-uterina itu nanti akan bertemu dengan sperma dan menjadi fertilisasi itu. Oke, next dulu. Pada saat fertilisasi ini kita tahu ya, sperma itu memiliki enzim hyaluronidase yang fungsinya itu untuk menembus zona pelusida. Nah, di akrosomnya sperma ini atau biasa disebut dengan kepalanya ini itu ada reseptor ZP3 yang fungsinya itu buat sebagai apa ya? Kan kalau reseptor berarti otomatis punya ligan ya. Nah, itu yang nanti berikatan dengan zona pelusidanya. Nah, sehingga zona pelusidanya itu bisa hancur dan sperma itu bisa masuk dan melakukan fungsi seharusnya yaitu fertilisasi. Nah, uniknya di sini ovum, ini kan ovum ya. Ovum itu akan adaptasi agar tidak terjadinya polispermi. Seperti itu. Nah, yang bintil-bintil itu merupakan enzim hyaluronidase ya. Nah, terus tadi balik lagi. Nah, aduh mohon maaf. Ini kenapa saya coret-coret ya? Balik lagi ke sebelah sini. Nih. Oh, yang tadi PPT-nya oke. Jadi yang tadi itu kan otomatis kita tahu ya pembelahan itu ada mulai dari 2, 4, terus 8 sampai 16. Nah, 16 itu yang disebut dengan morula. Morula itu bentukannya kayak anggur. Nah, zigot itu terbentuk dari sperma dan oosit sekunder. Selanjutnya, morula itu akan berkembang menjadi blastokis. Nah, apa sih bedanya? Morula itu hanya terdapat outer massa aja, sedangkan blastokis itu ada inner massa-nya. Jadi ini nanti di tahapan ini yang aku lingkarin itu merupakan tahap fertilisasi, sedangkan tahap yang aku lanjutin di bawah itu merupakan tahap implantasi. Nah, implantasi. Nah, di blastokis tadi terdapat blastosit atau embryoblast. Nah, implantasi itu terdapat dua sel yaitu trophoblast dan embryoblast. Yang pertama kita bahas trophoblast terlebih dahulu. Nah, trophoblast itu terdapat sitotrophoblast dan sensitiotrofoblast. Nah, sensitiotrofoblast itu bentuknya kayak cairan, terus tidak ada batas antar sel, punya inti sel, selanjutnya sitoplasmanya menyebar. Nah, fungsinya itu apa sih? Jadi ketika ada uterina epithelium itu ada di uterina epitheliumnya itu terdapat sebuah reseptor yang dinamakan pinopod. Nah, trophoblast juga ada flagella yang menyatu di dalam endometriumnya. Nah, embrio itu akan masuk ke endometrium pada lapisan fungsional, bukan pada lapisan basal. Karena kalau di lapisan basal akan timbul komplikasi serius. Nah, pada tahapan ke-7 ini implantasi itu mulai dilisiskan oleh enzim baik itu lisosol maupun hyaluronidase, lalu selnya masuk ke dalam menggunakan sensitiotrofoblast. Nah, sensitiotrofoblast ini nanti akan membentuk lakuna-lakuna dan di dalam lakuna itu ada darah maternal. Nah, darah maternal ini kok bisa muncul? Jadi kita tahu sel sensitiotrofoblast itu kan arterinya merupakan arteri spiral ya. Nah, sel ini tuh punya enzim proteolitik lalu pecah
menyebabkan pecahnya arteri spiral tersebut. Nah, sehingga akan terbentuk lakuna, dan fungsinya lakuna itu untuk membentuk artikulasi darah buat bayi. Nah, sinsitiotrofoblast dan sitotrofoblast itu ketika digabungkan dia akan membentuk yang namanya filikorionik. Nah, filikorionik itu ada jenisnya, yang ada filikorionik pertama, filikorionik sekunder, sama filikorionik primer. Nah, filikorionik sekunder itu strukturnya mulai jelas dan salah satu tandanya yaitu muncul plasenta. Sedangkan filikorionik tersier atau ketiga itu sinsitiotrofoblastnya mulai luruh untuk sirkulasi lebih banyak. Lalu nanti ketika si ovum dan sperma yang tadi sudah bergabung itu masuk, itu akan membentuk bilaminar disc ya, terdapat epiblast dan hipoblast. Nah, epiblast itu akan membentuk yang namanya amniotic cavity yang menjadi primitive yolk sac. Lalu mereka akan terdapat X1 embryonik, yaitu pelebaran mesoderm seperti itu. Oke, yang selanjutnya yaitu tentang alur perjalanan urin. Jadi alur perjalanan urin yang pertama yaitu otomatis, of course kita tahu dari SMA, SMP juga bahkan. Jadi dari ginjal. Nah, ginjal itu langsung nanti lanjut ke TKP, TKD, TK, terus ke kalix minor, kalix mayor, lalu lanjut ke pelvis, yaitu merupakan pelebaran ureter. Nah, setelah dari pelvis itu nanti akan ditampung yang dinamakan vesika urinaria, lalu lanjut ke uretra. Nah, kita tahu bahwa perbedaan uretra cewek dan cowok itu jelas ya. Kalau cewek itu lebih pendek, ukurannya 4 cm, sedangkan cowok itu 18-20 cm. Nah, untuk pembagiannya yang paling jelas itu kan ada pars-parsnya ya. Pars cavernosa itu yang paling panjang, sedangkan pars membranosa merupakan yang paling pendek, seperti itu. Nah, oke, lanjut. Nah, ini proses berkemih atau miksi. Proses berkemih atau miksi. Jadi miksi itu merupakan proses pengosongan kandung kemih setelah terisi urin. Nah, biasanya itu terdapat 2 fase ya. Yang pertama, kandung kemih terisi secara progresif sehingga tegangan pada dindingnya meningkat melalui nilai ambang batas. Lalu yang kedua, adanya refleks saraf, yaitu refleks miksi yang akan mengosongkan kandung kemih, atau jika gagal setidaknya akan menyebabkan keinginan berkemih yang disadari. Biasanya kalau kita udah kebelet ingin kencing dan itu memang VU-nya sudah terisi penuh, itu ketika kita pegang parut di bagian bawah ya, itu pasti akan kerasa kayak gak bisa, sakit gitu kan, karena emang itu sebuah tanda bahwa kita memang harus berkemih seperti itu. Nah, refleks miksi merupakan refleks medula spinalis yang bersifat otonom, yaitu merupakan refleks yang bisa dihambat atau difasilitasi oleh pusat-pusat di korteks cerebri atau batang otak. Nah, otot polos kandung kemih atau musculus detrusor itu saat berkontraksi dia meningkatkan tekanan di dalam vesika urinaria sebesar 40-60 mmHg. Kontraksi otot detrusor merupakan tahap utama proses pengosongan kandung kemih melalui potensial aksi dapat menyebar ke seluruh otot detrusor. Dari satu sel otot ke sel berikutnya menyebabkan kontraksi seluruh kandung kemih pada saat yang bersamaan. Nah, misalnya tonus normal musculus detrusor di vesika urinaria menekan ureter sehingga mencegah aliran balik atau reflux urin dan VU ketika tekanan di dalam kandung kemih meningkat selama miksi atau selama kompresi kandung kemih. Jadi mekanismenya gimana? Jadi setiap gelombang peristaltik di ureter itu lalu menyebabkan tekanan di ureter meningkat. Nah, kita tahu ketika tekanan ureter ini meningkat, daerah yang menuju vesika urinaria itu membuka dan memungkinkan aliran urin ke dalam vesika urinaria. Jarak tempuh ureter di vesika urinaria lebih pendek dari normal, sehingga kontraksi vesika urinaria selama miksi tidak selalu menyebabkan oklusi ureter yang lengkap. Akibatnya, sebagian urin di vesika urinaria didorong ke belakang ke arah ureter, yaitu reflux vesika ureter. Nah, reflux vesika ureter itu menyebabkan pembesaran ureter sehingga tekanan dalam kaliks ginjal dan kalises ginjal dan struktur medula ginjal meningkat. Lalu dampaknya apa kalau begitu terus-menerus? Ya, kerusakan ginjal. Oke, next.
Sensasi nyeri dalam ureter dan reflux ureterorenal. Ureter dipersarafi oleh serat saraf nyeri. Bila ureter terbendung, yang biasanya disebabkan oleh batu ureter, nah biasanya baru batu ureter itu atau disebut dengan ureterolitiasis itu biasanya terjadi di 3 penyempitan ya. Nah, terjadi refleks kontraksi kuat dan nyeri hebat. Impuls nyeri menyebabkan refleks simpatis balik ke ginjal untuk mengkonstriksi arterial ginjal sehingga menurunkan keluaran urin dari ginjal. Refleks ureterorenal untuk mencegah aliran cairan yang berlebihan ke pelvis ginjal pada keadaan ureter terbendung. Kayak gitu. Oke, ya ini adalah daftar pustaka aku. Oke, udah selesai. Baik, sekian dari aku. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.